Data dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO merilis bahwa minat baca masyarakat Indonesia sebesar 0,001% atau 1 dari 1.000 orang yang gemar membaca. Tidak hanya itu, berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis oleh Organisasi for Economic Cooperation and Development, bahwa pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara dalam hal literasi. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi yang rendah. Minat baca yang cukup tinggi. Finlandia, Norwegia, Islandia, semuanya berada di Eropa Utara. Ini merupakan negara atau 3 negara dengan minat baca paling tinggi. Di manakah letak Indonesia? Sama-sama kita coba lihat ya. Apakah masuk 10 besar? Oh, ternyata tidak. 30 besar pun tidak ada nama Indonesia. Kita putar lagi terus, kita geser lagi, kita geser lagi, kita geser lagi. Nah, ini dia Indonesia. Indonesia ada di peringkat 60 dunia. Jika diukur dari banyaknya minat baca masyarakat Indonesia terhadap membaca buku. Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Selamat datang di channel YouTube saya. Channel YouTube yang akan aktif membahas seputar literasi. Dari akar hingga pucuk, dari eksistensi hingga esensi. Bersama saya, Mahliga Nurlang. Oh iya, ini adalah video pertama saya, dan di video kali ini saya akan membaginya menjadi 3 segmen utama yang akan dimuat di dalam 10 menit ke depan. Kata literasi berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus, yang artinya orang yang belajar. Dilansir dari Wikipedia, literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada serangkaian kemampuan dan keterampilan individu di dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas, literasi adalah tentang membaca, menulis, berbicara, dan menghitung. Sesederhana itu. Namun, mengapa literasi itu menjadi sangat penting? Ya, sederhana saja, sebab manusia ingin pintar, cerdas, atau berintelektual. Dan untuk mendapatkan predikat tersebut, diperlukan suatu kemampuan literasi yang baik. Seiring dengan perkembangan teknologi, mengantarkan kita pada satu era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi suatu kebenaran. Era tersebut disebut sebagai era post-truth. Post-truth, you've heard this a lot recently. The Oxford English Dictionary Word of the Year, relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief. Era ini adalah era yang ditandai dengan dikesampingkannya kebenaran dan emosi menjadi motif daripada tindakan. Ditandai dengan mudahnya masyarakat untuk menyampaikan gagasan, perasaan, keyakinan pribadinya secara bebas melalui media sosial. Di era post-truth, orang tidak lagi mencari kebenaran dan fakta, melainkan afirmasi dan konfirmasi atas dukungan untuk keyakinan yang dimiliki. Di era disrupsi seperti sekarang ini, muncul satu paradigma baru. Paradigma yang membagi literasi menjadi 2 bagian, yakni literasi baru dan literasi lama. Literasi lama atau literasi klasik hanya membahas seputar aktivitas membaca, menulis, berbicara, dan menghitung. Sedangkan literasi baru atau modern meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi sumber daya manusia atau humanisme. Literasi modern
juga disebut sebagai literasi pelengkap daripada literasi lama yang mengharuskan umat manusia untuk mengikuti perkembangan zaman. Gagasan tentang literasi baru telah dikampanyekan sejak tahun 2018 lalu. Saat rapat kerja nasional Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kala itu mengemukakan gagasan literasi baru sebagai bentuk kesiapan menyongsong era disrupsi atau disebut sebagai era revolusi industri 4.0. Gagasan tersebut mengisyaratkan manusia harus memanfaatkan dan mengelola data, menerapkannya ke dalam teknologi, dan harus memahami menggunakan teknologi. Di dalam segmen ini, saya tidak ingin membahas secara terperinci tentang milenial dan fenomenanya, melainkan saya hanya berupaya untuk mengkampanyekan bahwa gerakan literasi mesti dimulai sejak saat ini. Generasi milenial dan generasi Z merupakan generasi yang paling berdampak atas revolusi industri 4.0 ini. Mesti ditopang dengan kemampuan soft skill di bidang literasi masing-masing. Kedua generasi ini wajib mempunyai keahlian dan literasi. Mereka tak hanya dituntut untuk menguasai literasi lama, akan tetapi juga dituntut untuk memiliki kemampuan di bidang literasi baru atau neo-literasi. Sebab di tangan anak muda lah masa depan bangsa akan lebih cerah. Literasi baru adalah literasi yang mesti kita hadapi, bukan untuk kita hindari. Semoga video kali ini dapat memberikan asas manfaat dan membuka cakrawala berpikir kita dan mata hati kita bahwa negara ada di tangan pemuda, dan sebagai satu generasi yang menjadi harapan bangsa, kita mesti membangun kesadaran dimulai dari gerakan-gerakan literasi. Video ini adalah video perdana saya, dan pada segmen video-video selanjutnya saya akan terus aktif membahas seputar literasi, sebab literasi adalah sesuatu hal yang nyata yang mesti kita hadapi untuk menjadikannya sebagai bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Mahliga Nurlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.